Haleluya. Shalom. Senang kita bisa kembali bersama-sama hari ini. Dan mari kita kembali dengan rendah hati belajar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal yang saya kira kita bukan hal yang baru. Kita sudah tahu di dalam praktek kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa dalam setiap hal yang Tuhan izinkan kita hadapi dan alami, ada rencana Tuhan yang selalu terbaik bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema menang atas pergumulan hidup. Setiap kita, saya dan saudara pasti ada dan diizinkan Tuhan hidup dalam pergumulan. Di dalam foto yang saya ambil untuk menjadi bagian yang ditampilkan dalam tema, itu berada di sebuah kota tua di dunia. Dan di sana ada satu tempat yang bisa dikunjungi para wisatawan untuk kunjungan rohani. Karena di situ juga ada tempat di mana bukit atau gunung pencobaan. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, kita akan membaca di situ dari ayat yang pertama pun sampai yang ke-11. Bagaimana sebelum Yesus menjalankan tugas panggilannya, dia mengalami ujian dari Allah Bapa, pencobaan dari si iblis, dan pada akhirnya dari kisah itu kita bisa lihat bahwa ia bisa berhasil dari tiap-tiap pencobaan. Nah, pada dasarnya manusia itu dicobai terkait dengan 3 hal. Belajar dari pencobaan Tuhan Yesus. Hal yang pertama, kita lihat ketika Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, kondisi pada waktu itu tentu bagi orang yang setelah berpuasa apa? Kondisinya lapar, betul ya? Maka pencobaan pertama terkait dengan apa yang dibutuhkan pada waktu itu, yaitu makan. Begitu. Jadi kita seringkali diperhadapkan, diuji, dicoba dengan yang pertama bicara terkait dengan kebutuhan kita. Saya, saudara, setiap kita masing-masing memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Dan kita diuji untuk kebutuhan itu. Tapi Yesus menang atas hal ini. Tidak henti kepada ujian tentang soal makan, soal kebutuhan, ya. Kebutuhan tuh biasanya orang bilang ada pangan, sandang, papan, gitu ya. Tetapi Tuhan selalu mengajar saya dan saudara melalui firman yang sudah kita tahu, supaya kita ini tidak khawatir, ya, tidak khawatir. Sebab burung di udara saja katanya Tuhan pelihara, apalagi kita anak manusia, begitu ya. Bunga di bakung yang begitu indah, berpakaian lainnya, enggak ya seperti itu, tapi kita pun juga tentu akan diperhatikan Tuhan, kita juga akan bisa dipenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Artinya kita didorong untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34 bicara tentang hal itu. Setiap kita memiliki kebutuhan hari ini, bahkan kebutuhan untuk masa depan. Tapi kata Tuhan, jangan kita terlalu berpikir melampaui daripada apa yang batas kita bisa pikirkan hari ini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau hari ini kita bergumul, jangan terlalu pusing untuk bergumul untuk yang akan datang. Nanti eskalasi semakin tinggi, tingkat stres, akhirnya beban hidup banyak orang yang karena stres bisa menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Kemudian Yesus juga setelah lulus di ujian yang pertama tentang kebutuhannya, Yesus dibawa ke bumbungan tinggi. Nah, di bumbungan tinggi di atas gunung, di sebuah tempat, maka kepada Yesus ditantang, kalau memang engkau anak Allah, ya, turun, jatuhkan diri, sebab pasti Bapa akan menyuruh malaikatnya
untuk menatang engkau. Sehingga engkau tidak akan terantuk jatuh. Nah, bicara tentang siapa saya, begitu. Siapa diri kita. Ini kita sering diuji dengan persoalan pride, kebanggaan. Apa sih yang jadi kebanggaan kita, harga diri kita, posisi kedudukan kita, kemegahan yang kita banggakan, kehebatan kita, ya. Pokoknya semua hal yang terkait dengan kebanggaan kita. Apa yang kita banggakan? Nah, kebanggaan apa yang kita banggakan itu, kalau itu kebanggaan kita, maka kita juga akan mengalami ujian kebanggaan itu. Kalau itu harta kita, maka itu juga. Kalau itu kedudukan kita, posisi kita, jabatan kita, itu juga akan diujikan kepada kita. Nah, ingat, ketika kalau kita bangga terlalu berlebihan, maka kata firman Amsal berkata, awal kejatuhan itu adalah kesombongan, kecongkakan ya. Dan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Kita disadarkan bahwa Yohanes 3 ayat yang ke-27, semua karena anugerah. Semua karena anugerah. Enggak ada yang bisa kita dapat kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Jadi kalau semua yang kita peroleh hari ini, semua yang kita miliki, semua yang melekat pada diri kita, itu cuma titipan, itu karena anugerah. Jadi kebanggaan kita apa sih? Tuhan mendorong kita agar kalau engkau mau bermegah, engkau mau berbangga di dalam Tuhan. Begitu ya, di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 31. Jadi kita bangga di dalam Tuhan. Bangga karena kita punya kerohanian yang baik. Bangga karena apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Dan lain sebagainya. Kemudian berhasil, gak boleh cobai Tuhan. Kalaupun saya bisa, saya hebat, saya ini. Tapi memang hal itu gak perlu kok. Ada hal-hal yang perlu, tapi ada hal-hal yang tidak perlu. Kekristenan itu seringkali diuji juga. Kita seringkali suka mau mencobai Tuhan. Gak perlu dicobai. Tuhan itu hebat, udah pasti hebat. Gak perlu diragukan. Gak perlu diuji kehebatan Tuhan kayak apa. Begitu kan. Jadi gak perlu dicobai dan jangan kalah untuk yang itu. Dan hal yang ketiga, setelah lulus pun gak puas sampai situ, maka Yesus dibawa ke gunung yang paling tinggi untuk mampu melihat seluruhnya. Begitu. Saya pernah sempat ada di sebuah tempat gunung yang saya bisa lihat, wow. Mungkin itu biasanya di Gunung Nebo ya. Kalau Gunung Nebo itu biasanya waktu itu pernah Musa diperlihatkan, kamu gak bisa masuk ke dalam negeri perjanjian, tapi kamu cuma boleh melihat. Kamu boleh lihat. Yesus diperlihatkan seluruh yang ada begitu. Dan iblis katakan, mau semua itu yang kau lihat akan kuberikan kepadamu asal engkau nyembah aku. Ini kita diuji dengan kesimpulannya mungkin kemewahan begitu ya. Wah, ada orang-orang yang ingin hidupnya mewah, harta, kekayaan, apa yang saya punya dan sebagainya kayak begitu. Kita pengen lebih daripada apa yang telah Tuhan tetapkan buat hidup kita dan sebagainya. Ada banyak orang yang habiskan waktu lebih banyak cari duit dan lain sebagainya. Yang punya waktu untuk Tuhan. Hidup ini duit begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal yang seperti itu. Tapi firman Tuhan kembali juga ingatkan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kita butuh uang, tapi nggak boleh cinta. Kalau kita cinta uang, semua kita bisa halalkan. Tidak boleh. Jadi sekali lagi, manusia pada dasarnya diuji dengan 3 hal yang terkait dalam hidup kita. Kita bergumul untuk itu, tentang kebutuhan, tentang kebanggaan, dan tentang kemewahan hidup. Nah, untuk semua hal itu tentu kita harus bisa menang atas pergumulan tadi. Bukan berarti kita tidak boleh, karena firman Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan ingin kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi itu bukan yang prioritas. Prioritas tetap Tuhan di atas segalanya. Nah,
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama kita baca bersama-sama dari apa yang sudah ditayangkan. 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Yuk sekali lagi. 2, 3. Ya. Jadi kalau kita bergumul itu bukan sesuatu yang luar biasa kayak apa. Itu adalah hal yang memang harus. Kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Karena memang manusia harus bergumul di bumi ini setelah manusia jatuh dalam dosa. Manusia harus mencari makan dengan berkeringat. Mereka harus bekerja karena tanpa bekerja kita tidak boleh makan. Jadi kita memang harus melakukan upaya-upaya yang bisa kita kerjakan, yang menjadi bagian kita dengan tidak memerintah Tuhan untuk mengerjakan semua untuk kita. Karena Tuhan tetap di atas segalanya. Nah, hari-hari kita itu seperti hari-hari orang upahan. Apa sih yang dimaksud dengan orang upahan itu? Di dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dikatakan, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, orang upahan itu adalah orang yang berjuang setiap hari untuk bisa bertahan hidup. Jadi saya dan saudara diumpamakan seperti orang yang hidupnya hari-hari dapat mengharapkan upah begitu. Mengharapkan belas kasihan untuk kehidupan kita di hari ini, kemudian memasuki hari esok demikian pun dan seterusnya setiap hari. Kita selalu mengharapkan kemurahan, kasih karunia, anugerah belas kasihan Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Orang upahan itu bergumul mengharapkan upah dari tuannya. Kehidupan kita pun seperti itu ya, seperti orang yang berharap belas kasihan tuannya. Biarlah kita menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka kita tidak akan dapat melalui hari-hari dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Oleh karena itu, untuk dapat menang atas pergumulan hidup kita, maka kita harus tetap belajar apa yang disampaikan firman, bergantung bukan dengan kuat kita, tetapi bergantung kepada Allah, mengandalkan Dia, berharap, bersandar kepadanya, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang merasa bisa mampu tanpa Tuhan. Dan merasa aku bisa, semua aku bisa. Semua karena kemampuanku, semua karena kepintaranku, semua karena aku dan aku. Allah itu senang kalau dia digantungkan atau dia diharapkan. Allah itu senang kalau dia itu diandalkan. Allah akan bangga karena ternyata aku dibutuhkan oleh kamu. Setiap kita tentu akan bisa berempati menyadari hal itu. Betapa kita akan termotivasi, kita akan bangga, kita akan senang kalau ada kita merasa dibutuhkan. Tapi ketika kita menjadi orang yang tidak dibutuhkan, maka tentu hal yang tidak menyenangkan. Begitu juga Allah. Ketika kita semakin merasa Tuhan aku butuh engkau. Tuhan aku bersandar, aku bergantung, aku gak bisa tanpa Tuhan. Maka Tuhan senang akan hal itu. Dan dia akan buktikan bahwa dia siap untuk menolong setiap kita. Firman Allah mengingatkan kepada saya dan saudara, sebab apa kita perlu bergantung kepada Tuhan? Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu firman mengingatkan kepada kita.
kamu gak bisa. Kalau hari ini kamu bisa berhasil. Kalau hari ini kamu bisa seperti ini. Itu bukan karena kamu yang hebat. Tapi karena aku menolong engkau bisa membuat engkau bisa seperti itu. Jadi yuk kita bergantung. Kita berharap seperti seorang upahan yang selalu berharap. Demikian hidup kita dalam melewati pergumulan hidup perlu bersandar hanya kepada Tuhan saja. Bersandar kepada orang, bersandar kepada anak, bersandar kepada orang tua, bersandar kepada pasangan, bersandar kepada siapapun manusia akan berpotensi satu ketika dia bisa mengecewakan. Tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi ketika kita bersandar, kita berharap, kita bergantung kepada Allah, maka Allah pasti tidak akan mengecewakan. Nah, ada 3 hal yang harus dilakukan untuk dapat menang atas pergumulan hidup kita. Hal yang pertama, di dalam menghadapi pergumulan tadi dan kita memang harus bergumul untuk itu, Yesus pun harus bergumul setelah dia itu berpuasa selama 40 hari 40 malam dan sebelum menjalankan misi penyelamatan yang berat, yang tidak mudah dihadapkan kepadanya, yang harus dihadapi maksudnya, maka tentu kita pun demikian. Kita ditempa, kita diuji. Bagaimana supaya kita bisa mampu menghadapi berbagai pergumulan yang akan eskalasi semakin berat, semakin berat, semakin berat. Orang yang sekolah saja nggak mungkin belajarnya cuma belajar dari baca ejaan. Setelah dia baca ejaan dan mampu membaca, maka dia akan belajar yang lainnya. Dia akan belajar mulai diperkenalkan dengan bilangan. Setelah bilangan dia tahu 1, 2 sampai berapa, bilangan itu makin kompleks dan makin berat. Kemudian dengan dijumlahkan bilangan itu, dikalikan, dibagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai kepada rumus yang lebih ruwet lagi, ada akar, ada kuadrat, ada macam-macam yang lainnya. Jadi kita akan tereskalasi setiap harinya. Dan untuk mampu melewati semua tadi, ketika kita mengalami eskalasi peningkatan beban kesulitan, tantangan pergumulan hidup yang makin berat hari-hari, maka ini yang kita butuhkan pertama. Yaitu kita harus melatih iman kita agar bisa beriman kokoh. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Manusia cenderung melihat kasat mata. Manusia cenderung baru percaya ketika dia sudah melihat. Tetapi itu semua adalah hal-hal yang sifatnya orang-orang pada umumnya. Tetapi untuk orang-orang Kristen, saya dan saudara, tidaklah demikian. Maka yang diminta Tuhan, dituntut Tuhan adalah tingkat kita mempercayai Tuhan sebagai Allah yang mampu memelihara. Iman adalah melihat Tuhan di tengah pergumulan. Ketika kita berada di sebuah masalah, maka tidak mudah melihat Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi. Seringkali masalah itu menenggelamkan kita dan membuat kita lupa akan Tuhan. Tetapi bergelut dengan pergumulan persoalan yang diperhadapkan dengan kita. Iman itu jika ada kepada kita akan mampu melihat sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata. Ketika Gehazi melihat di depan di luar rumahnya ada begitu banyak pasukan yang siap menangkap Elisa dan dirinya, tetapi apa yang mampu dilihat oleh Elisa tidak mampu dilihat oleh Gehazi. Gehazi cuma melihat secara kasat mata, ini orang-orang yang luar biasa yang akan mencelakakan. Tetapi Gehazi mampu melihat apa yang tidak Elisa mampu melihat
apa yang tidak dilihat oleh Gehazi. Memang mereka banyak, tapi aku melihat yang menyertai kita lebih banyak. Malaikat Allah berkemah sekeliling orang yang percaya kepadanya. Ada kekuatan Allah yang selalu siap menopang. Ada Allah yang hadir dalam setiap pergumulan. Jadi iman merupakan sesuatu yang bisa membuat kita itu melihat Tuhan yang selalu beserta dengan kita apapun yang terjadi. Kita tidak akan dibiarkan bergumul seorang diri. Firman Tuhan pada bagian yang lain, kita tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita tidak akan dibiarkannya. Bahkan ada batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan. Pencobaanmu tidak akan melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu ada dalam pergumulan itu, aku akan memberi jalan keluar. Karena setiap orang yang membuat kunci, nggak akan pernah lupa ada anak kuncinya. Setiap persoalan itu nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Jadi tergantung kita. Ketika kita menghadapi persoalan tadi, tergantung bagaimana kita melihat persoalan itu. Jadi, hidup ini soal bagaimana kita melihat. Bagaimana kita melihat apa yang kita lihat. Kalau sekarang saya khotbah di sini dan saya melihat saudara-saudara seperti ini. Tapi apakah ketika saya melihat saudara-saudara secara kasat mata seperti ini, saya juga mampu melihat ada Tuhan di samping saudara, ada Tuhan di tempat ini, ada Tuhan bahkan di sini, bahkan juga ada Tuhan di hati ini, di hidup ini. Dua orang yang melihat dengan cara berbeda akan menghasilkan sikap yang berbeda. Nah, orang yang melihat pergumulan sebagai sesuatu hal yang menakutkan, menghancurkan hidupnya, maka cenderung akan menjadi takut dan menyerah kalah. Tapi kalau ada seseorang yang melihat pergumulan itu sebagai bagian hidup, sekali lagi sebagai bagian hidup, yang Ayub tulis katakan tadi, ya memang kita ini harus bergumul, ya itu cuma adalah hal yang normal kok, nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang aneh. Itu sangat normatif begitu. Ketika kita melihat pergumulan sebagai bagian hidup, agar kita dapat melihat Tuhan bekerja, maka orang itu cenderung akan kuat dan pantang menyerah, hingga akhirnya dia bisa beroleh kemenangan. Kalau ditanya, saudara kepengen nggak punya pengalaman mengalami mujizat? Pengen bukan? Kekristenan sangat melekat dengan mujizat. Tapi yang nggak enaknya, kalau saudara menyadari, jika saudara menginginkan ada terjadi mujizat dalam hidup, bukankah saudara harus mengalaminya dulu sesuatu yang tidak mungkin atau hal-hal yang mustahil? Karena yang namanya mujizat itu adalah hal yang mustahil. Kalau dia nggak mustahil, itu bukan mujizat. Betul bukan? Mujizat itu sesuatu yang mustahil dikerjakan manusia. Nah, kalau diperhadapkan dengan demikian, saya mau ngalamin mujizat dalam hidup saya. Siapkah saya untuk dibentuk? Siapkah saya akan diperhadapkan dengan hal-hal yang rasanya, wah kalau saya sakit, sakitnya mengerikan. Sakitnya udah gak ada obat. Sakitnya dokter udah memvonis. Udah deh, mendingan sekarang kamu nikmatin hidup bersama keluargamu karena engkau tidak akan sembuh. Atau lebih baik, saya sakit, gampang, obat tersedia, dokter siap mengobati, ketika saya berobat, saya sembuh. Ketika saya sakit, saya berdoa, dan begitu saya doa, Tuhan jawab, saya sembuh. Atau ketika saya sakit, saya beli aja ke warung obat yang biasa, nggak perlu repot-repot ke dokter, saya sembuh. Itu biasa. Atau saya kepengen nggak pernah sakit, sehat.
Nggak pernah ada masalah, semuanya enak. Tapi begitu orang yang biasa seperti itu, orang yang nggak pernah biasa hujan-hujanan, begitu kena hujan basah kuyup kepalanya, nggak lama bersin-bersin, pilek, flu. Tapi anak yang biasa berada di jalan, begitu dia hujan malah dia keluar, main-main air hujan dan sebagainya. Begitu hujan, dia punya kekuatan imun yang terlatih. Kita pilih yang mana? Bukankah generasi sekarang begitu dikaruniakan anak, anaknya jadi luar biasa. Wah, hidupnya diatur sama anaknya. Dia perlakukan anak sedemikian rupa. Makannya, ininya, itunya. Wah, sekolahnya. Jangan keluar kamu, di sini aja. Di luar begini. Dulu keponakan saya yang biasa tinggal di Singapura ketika datang berkunjung ke sini, tinggal di rumah. Reaksi pertama, makan makanan di Indonesia. BAB, diare. Itu persoalan yang umum dihadapinya. Waduh, kesimpulan makanan di Indonesia jorok, gak bersih. Jadi kena sedikit. Tapi coba kita lihat orang yang beli makanan, ya kan ya, gorengan itu kalau kita sekarang kan udah takut-takut ya, saya mikir-mikir. Itu gorengan di pinggir jalan, enak sih, ngiler banget tuh. Enak banget kan, gitu loh. Apalagi kalau lagi lapar tuh, ya kan. Ada tempe goreng, begitu kan. Ada yang lain-lain. Tapi itu debuan itu, debuan. Nah, mau nggak? Dulu saya kalau pulang, kalau lapar, daerah Roxy begitu biasa jalan macet. Saya biasa suka ada teman yang temenin begitu karena sejalan dengan pulangnya. Yuk kita beli gorengan dulu. Ya kita beli gorengan, tahan lapar, tahu begitu kan. Atau kita mau ke puncak, biasa ada orang yang dengan kantong plastik tawarin tahu begitu kan. Ya mungkin udah berhari-hari begitu kan. Tetap aja kita makan. Lapar begitu. Loh, perut kita udah biasa. Tapi perut orang-orang yang nggak terbiasa, bisa kayak gimana? Jadi soal kita lihat nih, soal bagaimana kita lihat masalah-masalah. Orang yang sudah terlatih bergumul dengan masalah, itu udah biasa. Kalau engkau takut dalam pergumulan, berarti engkau salah melihat. Sebab yang engkau lihat bukan Tuhan, tetapi hanya pergumulan hidup yang menakutkan yang engkau lihat. Sebaliknya kalau kita mampu melihat di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita hadapi, ada Tuhan hadir di situ. Maka berarti kita punya iman. Dan semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kokoh iman kita. Ada orang beriman tentunya, tapi iman itu diuji. Saya percaya kita semua beriman. Tapi ujian itu kadang-kadang ada yang instan, ada yang lama prosesnya. Abraham itu sebagai orang yang sekarang kita kenal disebutkan sebagai bapak orang percaya. Awalnya bukan orang percaya. Awalnya bukan orang percaya. Abraham itu bukan orang Kristen dari awalnya. Dulu dia tinggal di kehidupan di masa yang lalu dengan agama Samawi. Agama-agama yang biasanya sudah biasalah dengan kehidupan dewa-dewa dan sebagainya. Tapi Abraham itu bisa menjadi orang yang sekarang disebut sebagai bapak orang percaya, bahkan penuntut berkat buat kita generasi berikutnya. Itu melalui tempaan. Ketika di masa usia tuanya masih nggak punya keturunan, itu bukan hal yang mudah. Keluarga rumah tangga yang nggak punya anak, itu bukan juga hal yang mudah. Jadi kalau dikasih anak, bersyukur karena engkau dipercaya. Kalau nggak dikasih anak, karena dibalik itu kan ada orang-orang yang bergumul untuk punya anak. Banyak anak. Oh, dulu orang Cina banyak anak banyak rezeki kan. Gitu. Maka banyak beranak terus begitu. Kita generasi yang
lahir di masa yang keturunannya saudaranya banyak, ada 6 orang biasanya ya. Dulu setengah lusin rata-rata, sampai 1 lusin. Ada keluarga yang 12 orang bersaudara ya. Gitu. Tapi sekarang generasi sekarang kan enggak. Ya 1, 2, ya paling enggak 3. Ya paling banyak maksimal 5 lah gitu kan. Udah 5 orang stop lu. Diwanti-wanti jangan lagi. Jangan sampai kesebelasan. Nah kita seperti itu. Abraham itu melihat Tuhan di tengah pergumulan. Kalau dia nggak mampu bisa melihat Tuhan dan mempercayai Tuhan, dia nggak akan bisa. Allah menjanjikan di usia berapa Abraham? Punya keturunan? 75. Dapatnya di usia berapa? Capek. Berapa tahun nunggunya? Mau nunggu 25 tahun. Di tengah jalan bubar. Daniel melihat Tuhan di antara singa yang hendak memakan. Yang ini instan, on the spot. Kalau Abraham tadi diuji melalui masa. Waktu yang panjang. Sampai penggenapan itu terwujud. Tapi Daniel ada juga diizinkan. Enggak tunggu waktu nanti. Dia langsung masuk ke dalam gua singa. Dihadapkan dengan singa yang buas. Yang mungkin sudah beberapa lamanya tidak dikasih makan. Tapi di saat seperti itu pun. Ketika kita mampu melihat Tuhan hadir. Maka Tuhan sanggup untuk membuat mujizat. Dia bisa mengatup orang-orang atau sesuatu hewan liar yang gak mungkin bisa bersahabat dengan manusia. Karena dia adalah mangsanya. Tapi dibuat bisa. Jadi kalau kita punya iman kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Tahukah saudara bahwa dalam Alkitab itu sudah disajikan firman Allah yang memerintah kepada kita, mendorong kita untuk tidak takut. Jumlah firman, jangan takut. 365 hari, yang artinya tiap-tiap hari kita tidak perlu takut. Karena sejumlah 1 tahun jumlah harinya. Jadi setiap kali kita harusnya tidak perlu takut menghadapi pergumulan, tidak membuat iman kita goyah, tetapi sebaliknya terus makin cinta Tuhan. Jika Tuhan berkata kepada kita jangan takut atau jangan khawatir, itu bukan karena Tuhan menyuruh kita untuk berpikiran positif seperti saya selalu cenderung ngajar, yuk kita melihat sisi baik, positif. Kalau Tuhan berfirman jangan takut bukan karena hal itu. Tapi karena Tuhan bisa melihat apa yang tidak bisa saya lihat. Saya cuma bisa melihat begini. Tapi Tuhan mampu melihat. Ada orang-orang yang dapat karunia melihat ada roh. Begitu kan? Tuh. Begitu. Ada orang yang begitu masuk ruangan kemudian jadi begitu takut. Kita mah biasa-biasa. Kenapa? Ternyata dia bisa melihat, oh di situ ada tuyul katanya, begitu kan ya. Saya cuma juga baru tahu dari katanya, karena saya nggak pernah melihat hal itu. Yang pernah saya tahu adalah selalu suka ada kelebet-kelebet, gitu kan. Itu di rumah juga ada, kan? Yang suka nyebrang, gitu kan. Pintas gitu, nyebrang dia mau ke tangga, begitu kan. Ya biasalah yang gitu kan. Tapi untuk melihat wujud yang katanya kuntilanak, ya kan, bolong di belakangnya atau apa gimana, belum pernah sih, belum pernah. Tapi yang kelebet-kelebet gitu yang saya sudah biasa. Nah, Tuhan bisa melihat untuk itu. Karena itu dia berkata, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan menguasai segala situasi kok. Dia mengendalikan segala situasi. Kalau situasi hari ini seperti ini, situasi ke depan belum tentu sama. Ingat orang yang penyakit kusta, yang nyaris mati, situasi berperang, musuh di tengah-tengah, kondisi kelaparan.
Gua diam aja di sini mati kelaparan. Saya maju ke medan musuh, juga mati. Tapi apa yang mesti dilakukan? Cuma diam saja mengalah dengan situasi, dengan keadaan. Tidak ada upaya yang dikerjakan untuk menjadi lebih baik. Jangan harap dari Tuhan. Karena Tuhan itu bos. Bukan kita yang jadi bos untuk perintah Tuhan. Kita ini kacung. Kita ini orang yang harus bekerja. Kita ini orang yang harus berusaha. Tuhan tinggal yang menolong kita dari usaha yang kita lakukan. Dia bisa mengerjakan apa aja. Dia bisa membuat sesuatu bunyi-bunyian yang buat seolah-olah itu ada pasukan yang begitu besar yang membuat bangsa Aram kocar-kacir kabur, ketakutan sendiri. Akhirnya meninggalkan semua barang-barang, semua yang tadi begitu rupa. Kepikiran hari itu situasi seperti itu bisa nggak tahu? Nggak tahu. Tapi Tuhan bisa melihat. Tuhan bisa melihat hidup saya ke depan nantinya akan jadi seperti apa. Kita hari ini cuma seperti ini. Ke depan kita akan jadi seperti apa? Tuhan sudah tahu. Kan saya pernah khotbahin. Kenapa Tuhan tetapkan kita akan selamat atau tidak selamat? Bukan karena dia semena-mena. Tapi karena dia tahu kita akan respon seperti apa ke depan. Tuhan tahu kita ke depan akan jadi orang yang kaya raya, orang yang sukses atau kayak gimana. Atau sekarang saya jadi orang kayak begini. Tuhan juga tahu. Tergantung, karena Tuhan juga tahu nanti kamu akan respon seperti apa ke depannya. Tapi di dalam perjalanan hidup kita, saya orang yang mempercayai ada masa-masa reorientasi. Di mana Tuhan bisa punya rencana atas seseorang, tapi karena responnya kurang tepat dari kita, maka terjadi reorientasi. Tuhan tetapkan pilih Yudas Iskariot menjadi bagian murid Tuhan. Tapi di tengah perjalanan kehidupannya ikut Tuhan. Akhirnya endingnya harus diganti bukan dengan Matias. Melalui undian. Jadi dalam hidup kita, mari kita libatkan Tuhan selalu. Sebab selama kita bersama Tuhan, kita aman dalam lindungan. Bersamamu Bapa, ku lewati. Betul ya? Lewati semuanya. Yang kita butuhkan cuma satu. Perkenananmu yang teguh. Kita akan teguh, kita akan kuat. Kalau kita dapat perkenanan Tuhan. Jadi ada masalah, jangan lari dari Tuhan. Tapi lari ke Tuhan. Yang kedua, ada masalah lari kepada Tuhan. Yuk kita hadapi setiap pergumulan hidup kita dengan berdoa. Tapi tidak sekedar berdoa, tapi berdoa dalam keintiman relasi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa adalah sinergi bersama Tuhan menghadapi pergumulan. Dalam doa kita sedang melibatkan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Dan ketika kita berdoa, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dalam doa kita mendapat kekuatan, dalam doa kita mendapat hikmat, dalam doa kita akan tahu apa yang akan kita dan harus kita lakukan. Jadi datang kepada Tuhan. Ketika kita bergumul tidak cukup datang sama manusia, datang sama teman, datang minta bantuan kepada seseorang. Tapi yang pertama datang kepadanya. Dia sanggup. Tapi jangan datang kepada Tuhan tuh hanya karena ada perlunya. Jangan datang kepada Tuhan hanya karena ada perlunya.
Jangan datang hanya ketika ada masalah saja. Perlu, tidak perlu. Butuh, tidak butuh. Maka saya dan saudara didorong untuk selalu tinggal dalam hadirat Allah. Untuk selalu berpaut, untuk selalu melekat, untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Baik-baik. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas, kadang kita ada di tengah, kadang kita ada di depan, kadang kita ada di belakang. Ada banyak hal yang tak menentu dalam hidup ini. Tapi kepastian itu adalah milik Tuhan dan hanya di dalam Tuhan. Maka marilah kita tiap-tiap hari datang kepada Tuhan. Berdoa itu mudah, tapi perlu dilatih. Karena orang yang tidak melatih untuk berdoa, lama-lama nggak mampu berdoa. Dan kesulitan paling berat adalah ketika kita nggak punya waktu untuk itu. Karena banyaknya hal-hal yang harus kita kerjakan. Kita nggak bisa sekali lagi meluangkan waktu. Kalau kita nggak meluangkan waktu untuk doa, biasanya sulit untuk berdoa. Kalau kita nggak meluangkan waktu untuk baca firman, juga biasanya akan sulit untuk baca firman. Jadi, datang kepada Tuhan melalui doa, firman, ibadah, kegiatan-kegiatan rohani. Itu bukan tanpa sengaja, tapi harus purposely, intentionally, dengan maksud, dengan niat, dengan kemauan, dengan kesengajaan. Saya mau menghubungi Tuhan. Saya mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya mau mengadu kepada Tuhan. Saya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya mau curhat sama Tuhan. Gak ada orang yang bisa mengerti lebih dari Tuhan yang dapat mengerti. Bahkan ketika kata-kata tak lagi mampu diucap, tetesan dan derayan air mata, Dia bisa memahami bahasa air mata kita. Nggak cukup kita bisa mengharapkan orang untuk menolong di saat kita butuh. Tapi yang pasti, yang selalu siap untuk menolong kita adalah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang peduli. Dan Dia mau. Orang yang kusta, ketika masih punya iman, dia tahu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, jika Engkau mau, tahirkan aku. Orang kusta itu yakin percaya Tuhan mampu kok. Cuma mohon belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa kok. Ketika hati kita percaya sama Tuhan, gak meragukan Dia. Maka Tuhan bilang, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu dia tahir. Mujizat bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Datang pada Tuhan. Dan yang terakhir, bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengajar dan mengungkapkan kepada kita bahwa Allah berkenan jika kita mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi saudara. Bersyukur adalah sesuatu yang dikehendaki Allah. Ucapan syukur berdampak luas bagi kehidupan. Ucapan syukur mengubah keburukan menjadi kebaikan.
Seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal yang berat dan membuat kita berkeluh kesah. Biasanya itu normal. Seperti itu. Tapi kalau kita terus jadi orang yang berkeluh kesah, tidak melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap masalah, dan cuma mau terima yang baik saja tanpa menerima yang buruk, gak ada orang yang suka. Orang aja gak suka, apalagi Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita jadi orang yang bisa melihat hal yang positif, dari sisi yang negatif sekalipun, dari hal yang negatif sekalipun. Oh, kenapa begini? Saya selalu punya kesimpulan sekarang. Ketika menghadapi banyak hal, cuma satu yang saya ambil. Engkau mempersiapkan saya lebih dulu agar saya bisa mengerti. Dan kemudian ketika saya menghadapi orang-orang yang punya masalah, saya bisa tahu dan bisa merasakan masalah itu seperti apa. Jadi dengan begitu, saya bukan orang yang cuma bisa berkata, tapi saya sudah duluan mengalami. Lea, orang yang akhirnya menjadi pasangan hidup istrinya Yakub, bukanlah sosok yang diinginkan oleh Yakub sebelumnya. Ini adalah istri yang saya ambil, saya dapat dari sebuah jebakan. Yang akhirnya saya harus bertanggung jawab untuk itu. Dan Lea sadar dia bukan orang yang dicintai. Tapi dia berusaha. Dia berusaha untuk mendapatkan cinta daripada Yakub. Tetapi tidak mudah. Kejadian pasal yang ke-29 ayat 35 dituliskan begini. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya, hidup hari-hari dijalani sebagai pasangan suami istri. Dan alhasil kemudian membuahkan. Ketika Tuhan melihat, kata firman, Lea tidak dicintai oleh Yakub. Tuhan baik. Dia mengerti, dia peduli. Maka Lea dibukakan dulu kandungannya. Dia dibuat bisa melahirkan punya anak. Dengan harapan kalau sudah punya anak, ada ikatan, bisa dicintai. Lahirlah seorang yang bernama siapa anak pertama? Ruben. Tapi kelahiran Ruben tidak membuat hati Yakub terpaut kepadanya. Tuhan menolong lagi. Hubungan suami istri dilakukan dan membuahkan hasil. Mengandung dan melahirkan anak kedua. Siapa namanya? Simeon. Setelah Simeon lahirlah anak ketiga. Siapa namanya? Lewi. 1, 2, 3 gak buat dia juga tetap dicintai. Udahlah. Sebelumnya 1, 2, 3 targetnya si Lea ini dan fokusnya itu bagaimana dapat cinta Yakub. Tapi kali ini dia pikir udahlah. Gue dicintai gak dicintai. Yang penting saya masih bisa hidup bersamanya. Kali ini aku pilih jalan. Lebih baik aku bersyukur. Ketika dia pilih jalan untuk bersyukur dan melahirkan dengan santai, tanpa beban, tanpa ada hal yang untuk bisa dapatkan cintanya Yakub. Maka lahirlah anak yang terakhir, yang keempat katanya, setelah itu gak melahirkan lagi, yang diberi nama Yehuda. Dan sejak kelahiran Yehuda, di situ juga dia katakan, kali ini aku akan bersyukur sama Tuhan. Aku gak peduli soal dicintai apa tidak. Tapi aku bersyukur.
Anak ini tumbuh dalam ucapan syukur kepada Allah. Ingat, ajar anak-anak yang dikaruniakan Tuhan bawa ke Tuhan sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Didik dia dalam ajaran Tuhan. Percayakan kepada Tuhan untuk juga terlibat dalam hidup anak itu. Jangan sibuk dengan urusan sendiri dan merasa mampu membesarkan anak tanpa membawa kepada Tuhan. Kalau engkau punya anak, Alkitab ada penyerahan anak. Bawa sama Tuhan. Serahkan. Dengan iman. Dengan perasaan aku butuh Tuhan. Untuk menolong anakku tumbuh. Kita lihat pada akhirnya. Yehuda menjadi sebuah keturunan yang menurunkan yang luar biasa. Sampai akhirnya ada raja yang lahir berkenan di hadapan Tuhan, Daud, sampai kepada Mesias. Dibanding dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat Yakub memilih dikubur di samping Lea. Bukan Rahel yang dicintai. Ucapan syukur mengubah yang negatif jadi positif, yang tidak baik menjadi kebaikan. Ucapan syukur adalah wujud orang yang mampu melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Dan tetap percaya dia pasti sanggup menolong kita. Yang kita butuhkan adalah tetap tinggal bersama Tuhan. Sebab bersama Tuhan kita mampu menghadapi segalanya. Tuhan memberkati, mari kita bangkit diri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di saat kita menghadapi musim yang menyenangkan. Dan di saat kita menghadapi musim yang tidak menyenangkan. Di saat musim untuk menabur. Tetapi juga ada waktu musim untuk menuai. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu bersama limpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Amin. Bersama Tuhan kami dapat mampu menghadapi segalanya. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Ibu Nanan akan pimpin kita dalam doa ucapan syukur. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami diberikan Tuhan kebenaran firman Tuhan untuk menang dalam menghadapi persoalan hidup. Kami tahu Tuhan seorang pun di antara kami enggak akan mampu. Tapi iman yang Kau berikan bagi kami itu memampukan semua Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami sekalian, khususnya jemaat di tempat ini. Untuk berpegang teguh pada pengharapan kepadamu Yesus, tidak bersandar kepada orang lain. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sandaran kami, Engkau tempat kami bernaung Tuhan. Sehingga kami boleh menang atas persoalannya, hidup yang sedang kami hadapi. Kami boleh selalu berdoa di hadapan Engkau Yesus, meminta kepadamu Yesus. Karena doa adalah nafas bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Tanpa doa sesuatu tidak akan terjadi dengan baik Yesus. Oleh sebab itu mari Kau mau ajar kami selalu berdoa dan selalu berdoa. Karena doa adalah komunikasi dengan Engkau Yesus. Ada keintiman yang baik dengan Engkau Yesus. Sehingga kami dapat mampu mengalahkan segala sesuatu yang kami hadapi lewat doa dan permohonan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga diajar untuk bersyukur selalu di hadapan Engkau. Apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Tetap kami boleh mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur ada kelegaan Tuhan. Ada sukacita. Sehingga kami mampu menerimanya Tuhan. Dan semua boleh terjadi baik. Karena kami tahu Tuhan di dalam ucapan syukur. Ada sesuatu yang terjadi buat kami. Karena ucapan syukur dapat mengubah kami Tuhan. Untuk bisa dengan setia menerima. Dengan rela hati menerima apa yang kami hadapi. Mungkin saat ini kami sedang berjalan dalam keadaan yang tidak enak. Tapi lewat ucapan syukur yang kami ucapkan kepadamu. Membawa perubahan. Jadi yang baik, jadi yang tidak baik menjadi baik Yesus. Engkau yang memampukan untuk itu semua Bapa. Kami mau Tuhan sekali lagi.
Sekali lagi Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami senantiasa. Karena kami tahu Tuhan, dengan iman kami berjalan bersama Engkau, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang bagi dunia mustahil, tapi bagi Engkau Tuhan tiada yang mustahil. Bahkan kami menerimanya Tuhan dengan baik Bapa. Karena iman Tuhan, kami bisa melihat segala sesuatu yang kami hadapi itu dengan selalu berpengharapan kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Berkati hambamu Pak Paulus Tuhan, untuk selalu dalam penyertaan dan perlindungan Allah. Dimanapun hambamu berada Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala sakit penyakit apapun Tuhan. Biar Pak Paulus boleh tetap berdiri di atas mimbar dengan keadaan yang baik, sehat dan kuat Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, anak-anaknya, istrinya, menantunya, cucunya Tuhan. Terus dalam genggaman tangan yang kuat, dalam genggaman kasih Allah, persatukan demi keluarga Tuhan, dengan tali yang tidak pernah putus Tuhan, untuk tetap berjalan dalam koridor Allah dan membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan biarkan kelemahan itu datang Tuhan. Tapi tetap prima, tetap kuat. Biarlah roh menyala-nyala untuk bisa melayani Engkau dengan baik Tuhan. Lewat semua keluarga ini melayani Engkau, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Jangan biarkan kerajinan kami kendor, khususnya keluarga ini Tuhan. Tapi terus mantap mengiring Engkau dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur kalau bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Mari semua kita katakan amin.